Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Mardia Siregar. Saya dari kelas 6C10 dengan NIRM 2019-020256. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pakar. Apa itu sistem pakar? Sistem pakar adalah program yang berisi pengetahuan atau kegiatan dari seseorang. Kalau sistem pakar dengan sistem informasi, apa sih bedanya, teman-teman? Kalau sistem pakar itu adalah dari pengetahuan seseorang. Sedangkan sistem informasi itu adalah suatu program yang diinformasikan melalui internet ataupun teknologinya. Kalau sistem pakar lebih ke orangnya, kalau sistem informasi itu lebih ke teknologinya atau internet. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang metode dalam expert system pada sistem pakar, yaitu ada AHP, BVS, Breadth First Search, DVS, penelusuran ke depan atau forward chaining. Kemudian ada penelusuran ke belakang atau backward chaining. Oke, di sini akan saya menjelaskan tentang metode dalam expert system AHP, Analytical Hierarchy Process. Ini salah satu metode yang menerapkan sistem pakar untuk dapat mengambil keputusan dengan melakukan perbandingan antara beberapa pasangan serta kriteria yang berada dalam suatu variabel. Terus yang kedua ada breadth first search, yaitu merupakan algoritma yang berfungsi untuk melakukan pencarian data secara luas dan melebar dalam expert system. Pada metode ini menerapkan proses antrian data untuk menyimpan informasi yang telah dianalisis sebelumnya. Ketiga itu ada BVS, Best Versus, atau disebut dengan metode ini merupakan hasil kombinasi dari metode DVS yaitu Depth First Search dan Breadth First Search, yang merupakan sistem pakar mampu menyajikan tampilan output dari hasil analisa variabel yang telah diproses sebelumnya. Yang keempat itu ada Deep First Search, juga menerapkan sistem pakar di mana algoritma yang digunakan merupakan proses penelusuran menggunakan struktur pohon atau grafik dan berpatokan pada tingkat kedalaman data. Yang kelima itu adalah penelusuran ke depan atau forward chaining, merupakan teknik penalaran yang termasuk dalam sistem pakar yang mana diawali dari proses pencarian fakta, di mana fakta tersebut digunakan untuk menguji nilai suatu kebenaran terhadap hipotesis yang dikembangkan. Kemudian yang terakhir ada penelusuran ke belakang atau backward chaining, merupakan kebalikan dari forward chaining, di mana metode ini melakukan pelacakan sistem keputusan dimulai dari tahap menarik kesimpulan pada sebuah titik penalaran, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan hipotesis hingga fakta yang ditemukan untuk memberikan value atau harga dan penguatan dari hasil kesimpulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen utama yang ada pada sistem pakar. Yang pertama itu ada user interface atau antarmuka pengguna. Apa itu user interface? User interface atau antarmuka pengguna merupakan mekanisme yang digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pengguna atau user. Antarmuka akan menerima informasi dari pengguna dan akan mengubahnya ke dalam instruksi yang dapat diterima oleh sistem. Lalu yang kedua ada pengetahuan, basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pemahaman mengenai formulasi dan skema penyelesaian masalah. Yang ketiga adalah akuisisi pengetahuan, atau yang disebut dengan knowledge acquisition, adalah proses akumulasi, transformasi, dan transfer tiap keahlian untuk menyelesaikan permasalahan dari sumber pengetahuan ke dalam suatu sistem komputer. Pada tahap ini, seorang engineering bertugas untuk menyerap segala pengetahuan untuk dikirim ke dalam basis pengetahuan atau insight. Lalu yang keempat. Yang keempat itu ada inference engine atau mesin atau motor inferensi. Pada komponen ini mengandung mekanisme penalaran dan pola pikir yang dimanfaatkan oleh para pakar untuk dapat memecahkan suatu masalah dengan baik. Yang kelima ada workplace atau blackboard, merupakan area ini
Dari kumpulan memori kerja yang digunakan untuk merekam setiap kejadian yang ada, termasuk pembuatan keputusan sementara. Yang keenam ada fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan itu termasuk ke dalam komponen tambahan untuk meningkatkan penggunaan sistem pakar, serta melacak respon dan hasil penjelasan mengenai tingkah laku pada expert system secara interaktif. Yang ketujuh ada perbaikan pengetahuan. Pakar juga mempunyai kemampuan analisis yang baik untuk dapat meningkatkan kinerjanya sedemikian rupa. Kemampuan tersebut terdiri atas keahlian dalam pembelajaran yang terkomputerisasi, sehingga program dapat membedakan antara kesuksesan dan kegagalan yang dialami. Lalu kesimpulan saya di sini adalah Anda dapat menggunakan sistem pakar untuk membantu pekerjaan Anda terselesaikan dengan lebih cepat dengan proses pengambilan keputusan yang berdasarkan informasi dan fakta yang ada. Anda dapat memilih jenis metode yang akan digunakan untuk mempertimbangkan faktor keuangan dan sumber daya manusia yang ada pada bisnis Anda atau sistem keputusan yang akan Anda ambil. Pastikan juga untuk memperhatikan algoritma dari sistem tersebut dengan menyesuaikan terhadap kebutuhan bisnis yang dijalankan. Terima kasih, sekian dari saya penjelasan tentang komponen utama yang ada pada sistem pakar, dan saya menjelaskan apa itu sistem pakar. Lalu menjelaskan metode dalam expert system. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.